Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Fitriani, NIM 18036030. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Biosorpsi ion tembaga 2 menggunakan kulit buah naga Hylocereus polyrhizos. Pertama, pada bab 1 itu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pencemaran lingkungan merupakan masalah sangat penting untuk diatasi karena dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, dan kehidupan semua makhluk hidup. Dari sekian banyaknya pencemaran lingkungan yang terjadi, yang mendapatkan perhatian paling serius adalah pencemaran lingkungan akibat limbah industri yang mengandung logam berat. Kegiatan industri ternyata tidak hanya memberikan dampak baik, tetapi juga dapat memberikan dampak buruk terhadap kehidupan lingkungan. Logam berat yang terkandung dalam limbah industri ini salah satunya itu ada logam ion Cu2+ atau tembaga. Tembaga merupakan logam aktif redoks yang sangat penting untuk fungsi biologis, yang berfungsi sebagai kofaktor untuk enzim yang terdapat pada proses fotosintesis dan respirasi yang menjadi mikronutrien paling penting bagi tanaman. Namun, meskipun ion Cu2+ memiliki manfaat, tapi juga terdapat bahaya di dalam limbah tersebut, di mana meskipun logam bersifat esensial pada tanaman dengan spesies tertentu, logam ini juga dapat mengganggu ekosistem karena jika dalam jumlah sedikit tidak akan memberikan dampak yang terlalu buruk, namun jika sudah menumpuk dan dalam kadar yang tinggi akan membahayakan ekosistem seperti biota dan hingga manusia juga. Selanjutnya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, merekomendasikan air yang dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga untuk Cu2+ ini hanya maksimum konsentrasi 2 mg per liternya, sehingga sangat diperlukan penghilangan logam berat dari hasil industri yang perlu dilakukan pencegahan dan memberikan solusi agar menjaga lingkungan tetap sehat. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memisahkan ion logam Cu ini yaitu dengan metode biosorpsi. Biosorpsi merupakan pemisahan ion logam dalam suatu perairan menggunakan biosorben, di mana biosorpsi merupakan metode alternatif yang sangat memberikan keuntungan, di mana harga yang lebih relatif murah, tidak memberikan efek berbahaya saat proses, dan tidak membentuk endapan padat yang dapat merusak lingkungan. Biosorben yang dapat digunakan dari biosorpsi ini adalah salah satunya adalah buah naga yang nanti akan dijadikan serbuk. Selanjutnya, rumusan masalah dari metode ini yaitu bagaimana pengaruh variasi waktu kontak, variasi pH, dan variasi konsentrasi terhadap penyerapan ion Cu2+ pada serbuk kulit buah naga. Selanjutnya, berapa kapasitas serapan maksimum serbuk kulit buah naga terhadap penyerapan ion Cu2+. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu adsorben yang digunakan adalah serbuk dari kulit buah naga. Ion logam yang akan diserap adalah ion Cu2+. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode batch. Kapasitas serapan serbuk kulit buah naga terhadap penyerapan ion Cu2+ dianalisa menggunakan spektrofotometer serapan atom atau SSA dan analisis gugus fungsi pada serbuk kulit buah naga menggunakan Fourier Transform Infrared atau FTIR. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, menentukan kondisi variasi waktu kontak, variasi pH, dan variasi konsentrasi terhadap penyerapan ion Cu2+ pada serbuk kulit buah naga. Yang kedua, memberikan informasi tentang kapasitas serapan maksimum serbuk kulit buah naga terhadap penyerapan ion Cu2+. Selanjutnya masuk pada bab 2 yaitu kerangka teoritis. Yang pertama ada kulit buah naga. Kulit buah naga memiliki kandungan senyawa, pada kulitnya memiliki kandungan senyawa, diantaranya ada lignin, hemiselulosa, karbohidrat, protein, dan fenolik. Pada fenolik ini juga terkandung unsur nitrogen, karbon, hidrogen, dan sulfur. Senyawa antioksidan juga terdapat pada kulit buah naga. Selulosa, protein, karbohidrat, dan senyawa fenolik yang ada di dalam ini semua kandungan pada kulit tersebut dapat mempunyai gugus hidroksil dan karbonil yang dimana gugus tersebut yang berfungsi untuk mengikat ion logam.
Selanjutnya masuk pada biosorpsi. Biosorpsi merupakan metode alternatif untuk menghilangkan logam berat dalam limbah cair, di mana proses ini akan melibatkan penggunaan biomasa sebagai absorbennya. Selain itu, biosorpsi memiliki kelebihan diantaranya biaya yang lebih murah, pembentukan lumpur yang sedikit, dan proses regenerasinya yang lebih mudah. Untuk logam Fe, untuk logam Cu2+-nya yaitu memiliki nomor atom 29, berat atomnya 63,549 gram per mol, titik lelehnya 1083 derajat Celcius, dan titik didihnya adalah 2310 derajat Celcius. Tembaga merupakan unsur kimia yang banyak ditemukan di alam dan dalam bentuk senyawa dan bentuk molekul yang berbeda-beda, serta ditemukan dalam berbagai sel dan jaringan. Ion tembaga bersifat lebih beracun dalam keadaan divalen dan dalam bentuk Cu2+. Selanjutnya, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu FTIR dan SSA. FTIR digunakan untuk menganalisis gugus fungsi yang terdapat pada serbuk kulit buah naga, dan SSA digunakan untuk menentukan konsentrasi penyerapan ion Cu2+ terhadap serbuk kulit buah naga. Selanjutnya masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian, penelitian ini dilakukan di laboratorium analitik jurusan kimia. Karakterisasi FTIR serta analisis AAS-nya dilakukan di Laboratorium Instrumen jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang pada bulan Agustus 2021 sampai September 2021. Selanjutnya, variabel penelitian ini terdiri atas 3. Yang pertama ada variabel kontrol, yaitu ukuran partikel karbon serbuk buah naga dan volume larutan ion Cu2+. Untuk variabel bebasnya, variasi waktu kontak, variasi pH, dan variasi konsentrasi. Dan untuk variabel terikatnya yaitu keadaan optimum dari variasi waktu kontak, variasi pH, dan variasi konsentrasi. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Dimulai dari untuk alatnya adalah peralatan gelas, botol semprot, pH meter, nerasa analitik, kertas saring, ayakan mikro, magnetic stirrer, oven, desikator, FTIR, dan AAS. Dan untuk bahannya itu ada serbuk kulit buah naga, Aquades, dan CuNO3 2 kali. Selanjutnya masuk pada prosedur penelitian. Dalam prosedur ini, yang pertama adalah persiapan sampel, di mana kulit buah naga yang akan dicuci dengan menggunakan air mengalir dan dipotong kecil-kecil, kemudian dikeringkan selama 1 minggu, dan dikeringkan kembali di dalam oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian disimpan dalam desikator selama 15 menit dan dihaluskan menggunakan cruiser. Kemudian diayak dengan ayakan ukuran 180 mesh. Kemudian sampel sudah dapat digunakan. Selanjutnya masuk pada variasi penentuan waktu optimum, di mana kita akan menimbang 0,2 gram serbuk kulit buah naga dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml. Kemudian ditambahkan dengan 50 ml Cu2+ dengan konsentrasi 100 ppm. Campuran dikocok menggunakan magnetic stirrer sesuai variasi waktu, yaitu 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90 menit. Kemudian campuran disaring menggunakan kertas saring dan filtratnya ditampung. Kemudian filtrat dapat diuji menggunakan AAS melalui masing-masing waktu. Selanjutnya masuk pada penentuan pengaruh pH, di mana kita akan menimbang 0,2 gram serbuk kulit buah naga dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml, kemudian ditambah dengan 50 ml Cu2+ dengan konsentrasi 100 ppm. Campuran dikocok menggunakan magnetic stirrer sesuai variasi pH, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 selama waktu kontak optimum yang telah dilakukan. Selanjutnya campuran disaring menggunakan kertas saring dan filtrat yang ditampung akan diuji menggunakan AAS. Selanjutnya masuk pada penentuan kapasitas biosorban, di mana 0,2 gram serbuk kulit buah naga ditimbang dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml, kemudian ditambahkan dengan 50 ml Cu2+,
dengan konsentrasi 100 ppm. Campuran dikocok dengan magnetic stirrer sesuai variasi konsentrasi yaitu 50, 100, 150, 250, dan 400 ppm dengan pH optimum dan waktu kontak optimum yang telah dilakukan. Campuran disaring menggunakan kertas saring dan filtrat ditampung. Kemudian filtrat residu dianalisis dengan FTIR dan filtratnya dianalisis menggunakan AS. Selanjutnya analisis dengan FTIR, di mana kita akan mengambil sedikit kulit buah naga sebelum dan sesudah dikontakkan. Kemudian spektra akan direkam menggunakan detektor pada suhu ruang dan diproses menggunakan suhu EasyPlot. Selanjutnya masuk pada bab 4 yaitu pembahasan. Yang pertama ada penentuan waktu kontak. Di sini dapat kita lihat grafik antara jumlah ion CO2+ yang diabsorpsi dibandingkan dengan waktu kontak, yaitu konsentrasi optimumnya 100 ppm dengan pH 5,1. Dalam penelitian ini, jumlah ion CO2+ yang diabsorpsi pada waktu 5 menit adalah 5,001 mg per gram, di mana jumlahnya akan meningkat pada waktu pengadukan 10 menit, sehingga mencapai batas optimum dengan jumlah ion terabsorpsi sebesar 5,27 mg. Setelah melampaui waktu optimum pada waktu 10 menit, jumlah ionnya ternyata yang terabsorpsi cenderung mengalami penurunan dari waktu 30 sampai 90 menit. Nah, dari ini dapat kita lihat bahwa menunjukkan sisi aktif permukaannya telah jenuh, sehingga berdasarkan teori menyatakan bahwa semakin lamanya waktu yang digunakan, semakin banyak zat terlarut yang terabsorpsi. Namun, jumlah zat terlarut yang diabsorpsi akan mencapai batas maksimum karena permukaan biosorben telah ditutupi oleh lapisan ion CO2+ dan terabsorpsi. Untuk penelitian selanjutnya, waktu yang digunakan untuk CO2+ adalah kulit buah naga pada waktu 10 menit yang merupakan waktu optimum. Selanjutnya masuk pada penentuan pengaruh pH. Di sini dapat kita lihat grafik antara jumlah ion CO2+ yang diabsorpsi pada kulit buah naga dibandingkan dengan pH, di mana untuk waktu optimumnya adalah 10 menit dan konsentrasi optimumnya adalah 100 ppm. Pengaruh pH pada biosorpsi ion CO2+ oleh kulit buah naga dilakukan antara pH 2 hingga pH 7 dengan waktu pengadukan selama 10 menit. Penentuan pengaruh pH dan biosorpsi ion CO kulit buah naga ditentukan menggunakan menghitung jumlah ion yang diabsorpsi pada berbagai pH. Pada penelitian ini, jumlah ion cepu yang diabsorpsi oleh kulit buah naga pada pH 2 adalah 0,72 mg. Jumlah ini meningkat dan mencapai maksimum pada pH 4 dengan jumlah terabsorpsi menjadi 7,27 mg. Setelah melewati pH 4, jumlah yang diabsorpsi cenderung menurun. Rendahnya jumlah ion Cu diabsorpsi pada pH rendah karena larutan mengandung ion-ion H+ dan konsentrasi tinggi hingga ion Cu bersaing dengan proton dalam interaksi dengan sisi aktif pada permukaan biosorbennya. Dengan bertambahnya pH, konsentrasi ion H+ juga akan berkurang dan permukaan adsorben menjadi lebih negatif sehingga ion-ion Cu akan lebih mudah terabsorpsi. Pada pH yang lebih tinggi yaitu pH 5 dan 6, jumlah ion-ion yang diabsorpsi mengalami penurunan. Selanjutnya cenderung konstan sampai pada pH 7. Dari data yang diperoleh, pH optimum untuk mengabsorpsi ion logam Cu oleh buah naga yaitu adalah pH 4. Bisa
Selanjutnya, masuk pada penentuan kapasitas biosorben. Dapat dilihat pada grafik ini jumlah ion Cu yang diabsorpsi oleh kulit buah naga dibandingkan dengan konsentrasi ion Cu2+ dalam larutan setelah absorpsi, di mana waktu optimumnya adalah 10 menit dan pH-nya adalah 4. Jumlah ion Cu yang diabsorpsi meningkat dengan meningkatnya konsentrasi awal. Pada rentang konsentrasi yang digunakan, jumlah ion Cu yang diabsorpsi masih terus bertambah, yang berarti absorpsinya belum jenuh. Oleh karena itu, penentuan kapasitas absorpsi dilakukan menggunakan isoterum Langmuir dan Freundlich. Dalam penelitian ini, dengan membandingkan nilai garis kuadrat dan dipilih metode isoterum absorpsi yang sesuai, maka dilihat dari tabel tersebut dalam metode ini penentuan kapasitas biosorbennya lebih mengarah pada isoterum dari absorpsi Langmuir yang memberikan nilai kapasitas konsentrasi optimalnya adalah 20,401 mg atau 0,321 mmol dengan intensitas biosorpsinya adalah sebesar 0,02 liter per miligram. Selanjutnya masuk pada analisis dengan FTIR. Ini merupakan spektrum hasil analisis FTIR biosorben kulit buah naga, di mana pada bagian A merupakan sebelum kontak dengan ion Cu dan bagian B merupakan kontak dengan logam Cu. Beberapa puncak terdeteksi pada sampel sebelum biosorpsi, seperti pada sampel pada puncak ke 1056,99 cm terdapat yaitu gugus CO, dan selain itu juga terdapat gugus C rangkap 2O, ada CH atau alifatik, dan ada juga gugus OH. Puncak-puncak tersebut juga diamati pada spektrum setelah biosorpsi, kecuali pada puncak 3415,93 cm, yaitu OH-nya mengalami pergeseran menjadi 3442,94 cm. Hal ini menunjukkan adanya interaksi ion Cu dengan gugus hidroksil yang terkandung dalam kulit buah naga. Selain itu, pada daerah bilangan gelombang 524,64 cm juga mengalami pergeseran menjadi 534,26 cm. Pergeseran puncak serapan ini disebabkan karena adanya ikatan ion Cu2 dengan oksigen, yaitu renggangnya antara Cu dengan O. Pada percobaan ini, energi ikatan pada gugus hidroksil OH merupakan lignin yang terhalangi oleh efek sterik dengan gugus OH yang lainnya yang tidak terhalangi oleh efek sterik. Baiklah, masuk pada bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu waktu optimum biosorpsi ion Cu2+ dari serbu kulit buah naga adalah 10 menit pada pH optimumnya yaitu 4. Biosorpsi ion Cu dari serbu kulit buah naga termasuk pada isoterum Langmuir dengan nilai konsentrasi optimumnya sebesar 20,401 mg atau 0,321 mmol. Gugus fungsi yang terlibat dalam biosorpsi ion Cu ini adalah gugus hidroksil. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.